Ya Syekhana Syekh Abu Mudi. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafidhakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayanu annal mustahiq lil mahabbah wallahu wahdah. Ini menyatakan bahwa sungguh yang berhak untuk dicintai dianya yang mustahik itulah Allah pada hal sendirinya, yang dituntut berhakkan, dan bahwa sungguh siman yang cinta iaman selain Allah kan dari sekira-kira nisbahnya cinta kepada Allah, maka benar demikian karena jahilnya dan pandang apalnya pada ma'rifah Allah Ta'ala. Berarti yang hakikat yang berhak kasih sayang Allah dikedina ci orang lain cinta kepada yang kan Allah, tapi kan karena giyu oleh Allah, kan karena perintah atau nisbah ada sangkut paut dengan Allah, itu karena jahil dan manteng panik pikiran tentang ma'rifah Allah. Berarti orang yang ke ma'rifah Allah mana cinta kepada selain Allah, kecuali karena adanya memang giyu cinta oleh Allah. Kemudian laga cinta Rasul 4 posisi, dan bermula cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terpuji karenanya cinta Rasul itu cinta Allah Ta'ala. Kaitu nampir betul bangna bawah dah sangka hana lain yakana lain selain Allah cinta kepada Rasul, karena cinta Rasul cinta kepada Allah. Memang kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu ada kaitan wa rafa'na laka dzikrak, le ayat yang menunjuki lanjut terpisah di antara cinta Allah dan cinta Rasul. Kemudian guru alam demikian cinta Allah, cinta ulama dan orang-orang yang takwa, yang mungkin atqiya sama dengan abid di tempat yang lain, karena tempapan ulama dengan orang yang berwasaf lain, abid dan atqiya lainnya. Yang pertama pura mengembangkan ilmu di samping beribadat, dan atqiya hana dikembangkan ilmu cuma difokuskan diri untuk ibadat. Najid awai le yang sapat bandua, dia ulama yang mengembangkan ilmu baik dengan lisan dan tulisan. Dia pula termasuk atqiya yang mencapai tingkat aulia, kutub dan sebagainya. Bahkan cinta Nabi dan ulama cinta Allah, karena mahbub bagi mahbub. Kita cinta Allah, Allah cinta kepada Nabi. Orang yang kecinta oleh Allah, getanya tercinta Allahnya otomatis cinta kepada orang yang kecinta oleh Allah. Rasulul mahbub, mahbub utusan bagi orang yang dicintai, yaitu utusan Allah, itu dicintakan. Pemuhibbul mahbub, mahbub dan orang yang cinta bagi yang dicintai itu dicintakan. Cinta kepada Allah, yaitu Nabi cinta kepada Allah, giyu katanya untuk cinta kepada orang yang
Dan semua demikian. Yang pertama mahbubi mahbubun, dan muhibbul mahbubi mahbubun, kembali kepada cinta asal, yaitu cinta Allah. Maka ainun hubbillah, cinta kepada Rasul, ulama dan adqiya, ini cinta Allah. Maka tidak melampaui cinta akan yang asal kepada lainnya asal, walaupun secara zahir kepada Rasul, ulama dan adqiya, karena pada hakikat itu adalah cinta Allah, maka kembali kepada dasar, tidak melampaui kepada yang lain. Oleh karena demikian, sekalipun yang cinta selain Allah, namun kembali kepada cinta Allah, hana dinih yang dicintai secara hakikat di sisi orang yang mempunyai mata hati, melainkan Allah Ta'ala. Dan hana yang mustahak bagi mahabbah selainnya Allah. Dia yang berhak dicintai Allah, walaupun secara zahir yang lain, yang namun kembali kepada Allah. Penjelasannya kira Imam Ghazali nya hana gampum loh intanya, geputrelem pembahasan atau cara pegah yang lebih mudah, bisa lebih mudah dipahami. Penjelasannya dengan bawa kembali mahabbah kepada asbab yang lima, yang kalau kamu pegah akan sebab yang lima ikut, karena orang yang ilmu, takwa, cintanya karenanya. Dan kalau kamu penyata lom dilikut bahwa sungguh hatanya mentamun ba hak Allah Ta'ala, hidih sumber dengan jumlahnya khamsah, dan tidak diperdapatkan pada lain Allah kecuali satu-satu. Menyelimang ba Allah balimang, ba orang lain kadang nanyo tanjih, dan bahwa sungguh limang itu hakikat pada hak Allah. Atau limang perkaranya naba Allah secara hakiki, dan wujudnya limang pada hak lain Allah itu waham dan khayalan, dan dianya wujud pada lain Allah itu majaz semata-mata, tidak ada hakikat baginya. Dan kapan-kapan sebut demikian penyebab cinta limang ba Allah secara hakikat, pak lain menyana saboh-saboh nyan pimajan, jelas begitu orang yang nasinar cahaya dalam mata hati lawan barang yang dikhayalakannya barang oleh orang yang lain akal dan hati. Nah, orang yang membayangkan sebaliknya daripada mustahil cinta Allah Ta'ala secara pasti, kibanda cinta Allah muta'utan mutaturi hana dipenafi oleh orangnya. Yang jawaban dia adalah dengan mufhum matabuno, bahawa limang perkara penyebab timbulnya mahabbah itu terdapat pada Allah secara berkumpulan, memandum dan hakikat. Sedangkan yang kan Allah na tapi satu-satu, nanyo tanjih dan majas. Dan nyata lom bahwa sungguh tahqiq itu menghendaki, ia tahqiq menghendaki bahawa tidak kita cintai seseorang selain Allah Ta'ala. Gulang atau likut yang geruk atau gepaso dengan pembahasan sebenarnya yang mustahak bagi mahabbah itu hanya Allah saja. Maka ada pun sebab pertama, kiban cinta tanya melalui sebab pertama hanya kepada Allah, dan dianya sebab yang pertama cinta seorang manusia akan dirinya. Drawdanya memandum dan teh habis cinta ke drawd, walaupun hantam tak SMS dan tak kirim surat ke drawd, tapi cintanya kan karena SMS-nya SMS ni kena, kan karena surat-suratan, kan karena senggol-senggolan. Cinta dirinya dan bakanya diri dan kamalnya diri dan dawam wujudnya diri. Jadi atas namanya manusia cinta kedro, dah ada je baik mati-mati, dan cinta bersempurna, dan dawam wujudnya tafsir daripada baka. Sebaliknya bencinya insan bagi hilak dan adam. Hilak dengan adam taboh mati, nuksan ni kekurangan mukawalah kamal,
baik dari segi fisik ataupun dari segi mental, dan terputus kesempurnaan yang benci tanya yang panetruk cinta insan kepada diri baka kamal dawam wujud, dan benci kepada mati kurang dan putus kesempurnaan jublatun tabiat tiap-tiap urutnya udip, dan tidak ditasawurkan bahawa lekang ianya ini daripadanya tabiat orang yang hidup. Nah urut udip datanya nagalak dan kemati yang baru menyokatruk pak derajat yang paling tinggi daripada makrifah, karena orangnya ingin segera rasa nikmat, sebab nikmat yang dijanji oleh Allah leh mati yang hino tak pura-pura mandum ya kan, tak pura-pura persentase je sangat ubun mai tanya ka gebuh tabiat dok gaya dalam dalih ka Allah apa untuk tentang pegatnya gebuh tabiat lagi jalan pun dalih matanya bersetak yo tayang tentang hanja karena kata ber yoko yang kehinan beda ilmu dengan hana ilmu anjing puturu inan, bahkan di satu tempat yang beruknya kan hana gepi bangsa kepada Allah walaupunnya nyan menyona lagi nyan cinta kedua telefon nyan baka kamal dawam wujud, benci mati, benci kekurangan, benci terputusnya kesempurnaan, menghendaki akan habis-habis cinta bagi Allah Ta'ala nyan kadi uhtak kagawet imam Ghazali dengan cinta kedua cinta kepada Allah hana pupu babna penjelasan, bahkan dengan cinta kedua cinta kepada Allah, karena man arifa nafsah wa arifa rabbah arifa qat'an annahu la wujuda lahu min dzatihi wa innama wujudu dzatihi wa dawamu wujudihi wa kamalu wujudihi minallah. Ini kibang putar, karena orang yang kait turi terus dai turi po ditipu pasti sesungguhnya pekerjaan hana wujud baginya seseorang dari zatnya seseorang, dan hanya wujud zat seseorang dan dawam wujudnya dan kamal wujudnya seseorang itu minallah wa ilallah wa billah, datang daripada Allah dan satu saat kembali kepada Allah dan diatur dengan Allah. Yang keturah man arifa nafsah faqad arifa rabbah, kan tak ada yang buat cermin dan yang mulai daripada sampai bak kaki cemekam gitu kiban tanya tak turi tak Allah lainnya kan kemenan yang lagi yang betul arifah nafsah draw tanya kata turi hana pun tudona han mungkin na buat mangayah teman-teman letak orang yang nama dan nanayah tapi anak-anak gimana yang pasti orang yang kageturi draw dan geturi Allah getepua nah dengannya dawam wujud hana mati, wujud pun dalam keadaan kamal, semuanya minallah wa ilallah wa billah. Minallah datang, ilallah kembali, billah berjalannya segala urusan selama kalau mati ilha datang adalah dengan kudrah Allah. Maka dianya Allah boleh dinamakan dengan al-muhtari, al-mujidlah wal mubkilah wa huwa al-mukammil li wujudi bi khalqi sifatil kamal wa khalqil asbab musilah ilih wa khalqil hidayah ila ni'malil asbab. Maka menyoka lagian wujud rohana tetapi dengan kewujud oleh Allah. Allah muhtari, pencipta yang mengadakan baginya seseorang, dan dianya Allah itu yang mengekalkan baginya seseorang, dan dianya Allah itu yang menyempurna ianya Allah bagi wujudnya seseorang. Kiban cara kesempurnaan wujud dengan kepujud sifat-sifat kesempurnaan dan kepujud segala sebab yang menyampai ia kepadanya kesempurnaan, dan kepujud putunya kepada mempergunakan segala asbab kepegat oleh Allah. Yang keputunya untuk tak pakai asbabnya, mana tuang pakai lagi tak pajuh racun-racun geror mati buon ada pajuh tubatikuh tadi wa illa menyakan tak pedalih ke Allah hamba dari segi tidak ada wujud baginya hamba daripada zatnya, bahkan dianya hamba itu terhapus sama sekali dan hana tasarruf
jikalau tidak ada karunia Allah Ta'ala di atasnya dengan ijad. Tidaknya wujud kedua hana, berarti hana juga hana karunia daripada Allah ke pernah tu ke berkekalan mahwun mahdun, terhapus semata-mata, dan adam sarfi hana kejadian tepu ada tanya gelap dalam teput lebih. Dan dianya seseorang itu bisa mati di belakang wujud, tak perlu na tasarruf Allah en gepuna mentang oleh gepelu juga drot. Jadi kalau tidak ada karunia Allah di atasnya dengan ibqa menyahana pun kan, karena itanya tapu wujud kedra nyan hana ju tak perlu tasarruf Allah en wujud mentang oleh gepelu juga drot, mati itu menyahana karunia Allah untuk berkekal. Dan dianya manusia kurang sesudah wujud jikalau tidak ada karunia Allah di atasnya dengan takmil bagi kejadiannya. Lagi pernah hana gatuli tak perlu han mati pun han sempurna hana ke sempurna le Allah. Kesimpulan, maka tidak ada pada wujud sesuatu baginya sesuatu dengan sendirinya itu kimam, sesuatu yang kan Allah watekana nyan hana sauruh lain illal qayyum al hayyul ladzi huwa qaim bidzati, kecuali Allah yang maha pengurus hidup yang mengurus dengan sendirinya, dan titip barang selainnya Allah terurus dengannya Allah. Maka jika dicinta litira orang yang arif, arif billah, gecinta zat droge dan wujud zat droge, maka jika dicinta oleh orang arif akan zatnya, padahal bermula wujud zatnya itu diambil faedah daripada lainnya, maka dengan secara darurah mencintai ia akan mufid, orang yang memberi faedah bagi wujudnya dan orang yang kekal baginya wujud. In arifahu, jika dikenal ia akan dianya mufid, khaliqan mujidan wa muhtari'an, mubukian kayyuman, hal keadaan mufid itu pencipta yang mengadakan, menciptakan, mengekalkan, mengurus dengan sendirinya dan mengurus bagi lainnya. Dia menjadi orang gecinta ke zat drog, padahal wujud zat ganyan melalui orang lain yaitu Allah. Katanya cinta kepada orang yang pugat zat, pertama punah, yang kedua gepu kekal, nyampi yang ketupu orang yang punahnya khaliq mujid muhtari' mubuki qayyum wa muqawim. Fa in kana la yuhibbu, maka tekadina arif pun lagi cinta ke zat droge hana cinta kepada al-mufid ke orang punah, maka dianya itu karena jahilnya dengan dirinya dan dengan Tuhannya, hana mengturi ridha bila otomatis orang yang hana turi ridha, hana turi al. Bermula mahabbah itu samarah ma'rifah, baru timbul rasa cinta kepada Allah setelah mengenal Allah. Tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka tidak ianya mahabbah dengan sebab tidak adanya ma'rifah, dan daif ianya mahabbah dengan sebab daifnya ma'rifah, dan kuat ianya mahabbah dengan sebab kuatnya ma'rifah. Karena demikian berkatalah Hasan al-Bisri nisbah kepada Nagara Basarah rahimahullahu ta'ala, man arifa rabbah ahabbah, barang siapa mengenal Tuhannya cinta ia akan Tuhannya, dan barang siapa mengenal dunia zahid ia padanya dunia. Jadi beda abak kenal Allah cinta, tapi kenal dunia akan lihat dunia. Itu yang balik kan bangka lahir bak mat kata beri kata turi dunia mentalik tak ju kena ya ubut tak pumplung kan lihat dunia nya zahid punya secara hakikat, karena dunianya adalah lagi ibarat urinang tuha kai cedro kai tamang salon. Dan bagaimana ditasawurkan bahawa cinta insan akan dirinya dan tidak cinta Tuhannya, yang dengannya Tuhan itu tegak dirinya. Padahal yang maklum bahawa sungguh orang yang dibalakan dengan panas matahari, manakala ada orang itu cinta akan
bubayang, maka cinta ia dengan secara otomatis akan pokok kayu, yang dengan adanya pokok kayu itu tegaklah oleh bayang-bayang. Han tasawur dalam pikiran tanya tidak orang mata ke cinta ke hang cinta ke Allah, padahal yang urus segalanya adalah Allah. Gepegat perbandingan lima tadi tidak orang kenang bala lam urutari kan cukup galak ke bung rumput relui, otomatis mayo galak ke relui, galak ke bak kaya, karena baru na relui menyana bak kaya. Dan berulah titip barang yang kana dengan danisbah kepada kekuasaan Allah Ta'ala, maka dianya ma fil wujud itu lagi bubayang dengan genisbah kepada bak kaya. Nyoka kepegak perbandingan nak bagah hukum lagi bubayang dengan bak kaya menan seluruh barang yang kana wujud nyan adalah bubayang, yang bak kaya ji adalah Allah. Nur dengan idafah kepada syamsi, cahaya dengan nisbah kepada mata uro, karena semuanya bubayang dan cahaya itu dengan bekasan kudrahnya Allah, dan wujud seluruhnya ikut bagi wujudnya Allah. Sebagaimana barang basu wujud sinar itu ikut bagi matahari, dan wujud bayang-bayang ikut bagi bak kaya. Bahkan ini contoh itu sahih dengan nisbah kepada sangkaan orang awam. Baiklah kurang malim orang awam pun menyonyan contoh dah pegah klop ikap laulai. Bahkan karena naga khayal le orang awam walau naga yakin nur itu adalah bekasan matahari dan terbit daripadanya matahari, dan ada dengan sebab adanya matahari, padahal dianya itu khatun mahdun yang dilapihkan je menan nyau bebut salah panai caya bak mata urum yohana gepegat oleh Allah. Menancit panai bubayang bak kaya yohana gepegat oleh Allah, salah berartinya mantan mubayang na, tapi karena hana truk bak yang maksud salah. Apabila terbuka bagi arbabil qulub, terbuka bagi orang yang na mata hati, akan sebagai terbuka yang lebih nampak daripada kalan dengan mata ulai. Sebab kemalan dengan mata hati lebih halus daripada kemalan dengan mata ulai. Kemalan dengan mata ulai pada anadihli, kalan dengan mata hati tembus. Makanya orang mati mata ulai yang ditutup, mata hati tehah. Limi tanya hai tim kasaf watai lau di dunia ubagah mati juga di watai lau ru kasaf roy kemana ubagah lang kitab daka ikul akhbar kan ngalontruk lau ru ngalontruk lau ru lih tibik nyawang kasaf acu kan nyaw ru urung iyuk yang najak bak dia mati terusau mandu gana kejadian dia meninggalkan dudau udip belum, jadi diuk kan macam na urung bagah bak dupu mandum dengan meninggalkan kan ada antara orang yang notai pegah kau dek lagi pulang sedekah getih mandum. Jadi kalau uruk kasar orang mati rumah ke enggak kasar pegah lang kitab dak ayatnya tak semana hang gebi play berangkaho tak ut bae berangkaho dia tak beut bae berangkaho sakit kan lagi Yahudi mentang cuma mati untuk hanaji pegah bahasa pulih hanya kerja le ingkata amaluhu mati untuk ingkata amaluh ditanya yang udip amai mentang beda kerja berangkau menyok urang kasaf atra yang kepikir le orang awam mono salah. Apabila terbuka bagi orang yang nama taati, terbuka yang lebih gedeh ni bak kalan dengan mata ulai bahwa nur itu hasil ni bak kudrah Allah Ta'ala, ikhtiraan nisbah ciptaan ketika terjadi muqabalah antara mata uro dan jisim yang tebai. Allah gepegat nur bak mata uro waktu terjadi muqabalah antara mata uro dengan jisim yang tebai, seperti barang bahawa sungguh nur mata uro dan innya mata uro dan bentuknya mata uro dan rupanya mata uro pula hasil ni bak kudrah Allah Ta'ala. Jadi punya orang yang kena ainul basirah kan bak mata uro cahayanya bak kudrah Allah Ta'ala ini bang gepegat bak mata uro, sebagaimana draw mata uro, bentuk mata uro, rupa mata uro terjadi daripada kudrah
Allah. Mengkupu ya pegaknya Nabi membayang hidayah untuk tentang Allah lagi matauro, Allah lagi bakai. Tetapi bermula maksud daripada contoh-contoh kuno rului dengan bakai cahaya dengan matauro adalah tafhim, lebih mudah untuk dipahami. Maka dengan dituntut padanya amsilah akan hakikat. Contoh itu bukan sebenarnya, contoh itu bukan hakikat. Hingga ana kaidah bukan kaidah nahwu ya. Al-bahsu fil misal laisa min da'bil fuhul. Mengoreksi contoh itu bukan suatu kebiasaan orang yang ilmunya tinggi. Hina landuk boleh. Landuk menyembah binatang kan yang sanggup untuk menyampaikan hasrat biologisnya. Mereka menggantikan hana gini kami nang buat anak apa bi. Maka kena orang yang alim yang tinggi ilmu dengan fuhul rijal. Jadi kan kira orang carang ya dapat buat contoh. Jadi beta minta buat contohnya hakikat. Maka ketika itu dikarenalah cinta insan akan dirinya itu darurian. Ada pula masalah orang cinta drog-drognya hana payah fikir-fikir daruri, maka cintanya seseorang bagaimana yang dengan nyaman itu terurusnya awalan wadawamu pada awal dan berkekalan, sanian dan itu kali kedua pada asalnya dan sifatnya dan zahirnya dan batinnya dan zatnya dan sifatnya pula itu daruri cid. Menyekedrau secara daruri kata akui rasa cinta seseorang manusia ke uruh awalan dari pena pun dawam hana mati-mati pada kali kedua pada asal man bihi kiwamu zat Allah sifatnya zahirnya batinnya zatnya sifatnya alam daruri cinta ke daruri menyangkuturi do karena gayan hana pun dudo na urung pena cinta kepada urung pena nyan pun daruri yang kait lam in arifat halikanya mengenai depu kadalik na depu nyan lagenya dan na rojikan dengan na kedro tapi na urung pena. Wallahu a'lam. شيخنا يا شيخنا شيخ أبو مودي. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi ya ustadana hafizaka Allah.